Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal faqad fazal muttaqun faqad qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Muhajirin Komplek Taman Asri yang dimuliakan Allah. Segala puji dan segala syukur mari selalu kita panjatkan hanya kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semuanya, yang tidak dapat kita hitung jumlahnya, tidak dapat kita nilai berapa harganya, dan tidak pernah sedetik pun nikmat Allah berhenti mengalir kepada kita. Salam dan salam semoga senantiasa Allah tambahkan kepada Nabi yang kita imani, Nabi yang kita cintai, Nabi yang senantiasa kita ikuti sunnah-sunnahnya dan kita harapkan syafaatnya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salam juga semoga tambahkan kepada keluarga beliau, para umatul mukminin, seluruh sahabat, seluruh tabi'in, dan seluruh umatnya termasuk kita di antaranya. Yang ketiga kalinya pada kesempatan yang sangat mulia ini, marilah kita senantiasa merawat dan meningkatkan takwa kita kepada Allah. Karena sesungguhnya takwa adalah bekal hidup terbaik yang sangat kita perlukan. Sebagaimana pesan Allah kepada kita semuanya di dalam firman-Nya yang mulia, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan kumpulkanlah bekal, sesungguhnya sebaik-baik bekal yang kalian kumpulkan adalah bekal takwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Insan ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari sperma yang bercampur, yang kami hendak mengujinya. Maka kami jadikan bagi manusia itu pendengaran dan penglihatan. Ma'asyiral muslimin, di dalam ayat yang mulia ini Allah SWT menyampaikan beberapa hal kepada kita semua. Yang pertama adalah bahwa Allah lah yang menciptakan seluruh manusia, sejak Nabi Adam hingga manusia yang terakhir kali nanti dilahirkan ke muka bumi. Allah juga menciptakan seluruh manusia, baik yang mengimani Allah sebagai Tuhannya, ataupun mereka yang tidak mengimani Allah sebagai Tuhannya, bahkan manusia yang mengaku tidak bertuhan sekalipun, semua manusia adalah ciptaan Allah SWT. Yang kedua, Allah sampaikan bahwa material penciptaan manusia adalah min nutfatin amsyaj. Manusia diciptakan oleh Allah SWT dari air sperma yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Kecuali 3 orang, yaitu Nabi Adam alaihissalam, Siti Hawa, dan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah dari tanah yang berasal dari percampuran seluruh tanah yang ada di permukaan bumi ini, sebagaimana sabda Nabi SAW, Inna Allah azza wa jalla khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jamil ard. Sesungguhnya Allah azza wa jalla menciptakan Adam dari segenggam tanah yang berasal dari percampuran tanah yang ada di seluruh permukaan bumi. Yang kedua adalah Siti Hawa, yang diciptakan dari tulang rusuk sebagaimana sabda Nabi SAW, Innal mar'ata khuliqat min dila. Sesungguhnya wanita, dalam hal ini adalah Siti Hawa, diciptakan dari tulang rusuk. Dan Nabi Isa alaihissalam yang diciptakan oleh Allah SWT terlahir dari seorang wanita namun tanpa melalui proses pembuahan. Nabi Isa alaihissalam tercipta karena firman Allah SWT, kun fayakun. Selain 3 orang manusia ini, Nabi Adam, Siti Hawa, dan Nabi Isa, maka seluruh manusia diciptakan oleh Allah SWT min nutfatin amsyaj, dari percampuran antara sperma laki-laki dan perempuan. Kemudian setelah itu Allah sampaikan nabtalihi, yang kami hendak mengujinya. Maka dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya tidak ada satupun manusia yang terlahir ke muka bumi ini
kecuali pasti disertai dengan sederet ujian. Pasti akan diikuti oleh serangkaian musibah dan cobaan. Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini tanpa ujian, tanpa cobaan, tanpa masalah, dan tanpa kesulitan hidup. Siapapun dia, bagaimanapun status sosialnya, apapun latar belakangnya, terlahir dari keluarga apapun dia. Semua manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dibarengi dengan sederet ujian, cobaan, dan musibah. Nah, terkait dengan sunatullah musibah atau ujian ini, jamaah sekalian, ada 3 sikap yang diajarkan Nabi SAW bagaimana cara kita merespon dan menghadapi musibah ini. Yang pertama adalah bersabar. Dan ini hukumnya wajib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ayat 200, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru." Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, wasabiru, dan kuatkanlah terus kesabaran kalian. Allah perintahkan kita bersabar dan terus menguatkan tingkat kesabaran kita. Ini hal pertama yang wajib untuk kita lakukan ketika kita menghadapi musibah, cobaan, ataupun kesulitan hidup. Lalu apa itu sabar, jemaah sekalian? Sabar didefinisikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan bahwa sabar itu baru dikatakan benar jika memenuhi 3 kriteria berikut ini. Habsul lisani anis syakwa ila ghairillahi, wal qalbi anit tasakhuti, wal jawarihi anil latami wa syakkit thiyabi. Jadi 3 parameter kesabaran adalah yang pertama, habsul lisani anis syakwa ila ghairillah, menjaga lisan dari berkeluh kesah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat kita dikatakan sabar yang pertama adalah kita harus mampu mengendalikan lisan kita, termasuk di zaman kita adalah mengendalikan tulisan. Dari apa? Dari berkeluh kesah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini hal pertama. Jadi sebisa mungkin kita harus menjaga lisan kita, menjaga tulisan kita, postingan kita untuk tidak berkeluh kesah kecuali kepada Allah SWT. Tentu hal ini bukan berarti kita tidak boleh sharing dengan teman, juga bukan berarti kita tidak boleh minta nasihat kepada guru, tentu sama sekali bukan. Minta nasihat, sharing, minta masukan, sesuatu yang diperkenankan, tetapi yang dibenci adalah berkeluh kesah. Ini hal pertama. Yang kedua, jemaah sekalian, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, parameter kesabaran adalah wal qalbi anit tasakhuti, menjaga hati dan pikiran kita dari marah atau berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal kedua. Jadi kita baru dikatakan sabar dengan cara yang benar jika kita yang kedua mampu menjaga hati dan pikiran kita dari marah atau berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berburuk sangka kepada orang tua kandung kita saja, itu sebuah tindakan yang durhaka. Kita dianggap sebagai anak yang tidak berbakti, anak yang tidak soleh, maka berburuk sangka kepada Tuhan kita itu adalah sebuah kejahatan. Maka haram hukumnya bagi seorang mukmin ketika menghadapi musibah, ketika menghadapi ujian, kemudian timbul pikiran atau buruk sangka kepada Allah SWT atau bahkan marah kepadanya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, sabar kita baru dikatakan benar jika kita mampu menjaga anggota badan dari tindakan merusak dan menyakiti. Wal jawarihi anil latami wa syakkit thiyabi. Dan menjaga anggota badan dari tindakan merusak dan menyakiti. Memukul wajah, merobek baju, termasuk juga merusak barang-barang di sekitar dan menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain. Inilah 3 parameter kesabaran sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Jadi yang pertama adalah menjaga lisan, menjaga hati dan pikiran, dan menjaga anggota badan dari semua tindakan yang dapat mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Jika kesabaran kita memenuhi 3 kriteria ini, maka insya Allah kesabaran kita adalah kesabaran yang benar. Dan ini sikap pertama kita dalam menghadapi musibah, harus bersabar. Yang kedua, jemaah sekalian, Nabi mengajarkan kepada kita jika kita mengalami musibah, cobaan atau ujian, maka sikap kedua yang diajarkan Nabi adalah ridho dengan musibah atau ujian yang kita hadapi. Ridho artinya kita berlapang dada, menerima
takdir yang telah Allah tetapkan kepada kita yang sudah terlanjur terjadi. Ridho artinya kita menerima dengan lapang. Karena jemaah sekalian, dengan kita bersikap ridho menjadikan beban musibah itu akan terasa lebih ringan. Ibaratnya musibah itu adalah garam, sedangkan hati kita adalah ibaratnya air dalam wadah. Jika sesendok garam kita tuangkan ke dalam segelas air, lalu kita aduk, maka dipastikan air segelas yang telah bercampur dengan sesendok garam tadi rasanya akan sangat-sangat asin sekali. Tetapi jika sesendok garam itu kita tuangkan ke dalam air satu kolam, maka dipastikan air itu tidak berasa asin. Padahal di dalam air kolam itu sama terdapat sesendok garam. Yang membedakan adalah luasnya permukaan air itu. Demikian pula hati kita. Jika hati kita lapang, dada kita lapang, maka ketika ada musibah relatif rasa asin itu, kepedihan dan keperihan itu tidak begitu terasa. Tetapi ketika hati kita sempit, maka musibah yang datang kepada kita akan terasa menghimpit dada kita, terasa membuat sesak dada kita, dan terasa membuat gelap hidup kita. Itulah perbedaan antara orang yang lapang dengan yang tidak lapang. Dan Nabi SAW bersabda dalam sebuah sabdanya, Innallaha ta'ala idha habba qawman ibtalahum. Faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahu sukht. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah, haditsun hasan. Kata Nabi SAW, jika Allah SWT mencintai suatu kaum, mencintai seorang hamba, ibtalahum, maka Allah akan menguji hamba itu. Jadi salah satu tanda Allah mencintai seorang hamba adalah Allah memberikan ujian kepada sang hamba itu. Bagaimana bisa orang yang dicintai Allah SWT kok diuji? Analoginya seperti ini jamaah sekalian. Jika seorang prajurit akan naik kepada jenjang berikutnya, akan bertambah bintangnya, akan bertambah levelnya, maka tentu dia harus menjalani ujian yang lebih berat dari ujian sebelumnya. Pun demikian dalam dunia kerja, ketika seorang pegawai atau seorang karyawan performa atau kinerjanya dinilai bagus, lalu atasannya ingin menaikkan jabatan atau ingin menaikkan eselon dari pejabat ini, maka tentu dia akan diberikan penugasan yang lebih berat, tanggung jawab yang lebih berat. Demikian pula rumus kehidupan. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji seseorang bukan karena Allah membencinya, tetapi karena Allah SWT ingin menaikkan level atau derajatnya. Karenanya Nabi sampaikan, Innallaha ta'ala idza habba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika mencintai satu kaum, maka Allah akan menguji dia. Faman radiya falahur ridho. Barang siapa yang ridho dengan ujian yang Allah berikan, falahur ridho, maka baginya ridho Allah. Wa man sakhita falahu sukht. Barang siapa yang murka dengan ujian yang Allah berikan, falahu sukht, maka baginya murka Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Inilah sikap kedua, yaitu ridho dengan musibah, ujian, cobaan yang kita terima. Bagaimana supaya kita bisa ridho? Di antara tips supaya kita bisa ridho dengan takdir Allah SWT, dengan ujian musibah yang menghimpit hidup kita atau yang mendatangi kita, maka salah satu tipsnya adalah kita terus berlatih untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwasanya di balik setiap musibah ada hikmah ilahiyah. Di balik setiap musibah, cobaan, insya Allah akan ada hikmah ilahiyah yang akan kita sukai di kemudian hari. Nah, dengan cara kita terus berlatih demikian, maka insya Allah pelan-pelan kita mulai bisa lebih lapang dalam setiap kali menghadapi musibah. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga jamaah sekalian, di antara sikap yang diajarkan Nabi SAW dalam menghadapi musibah adalah kita tetap bersyukur kepada Allah SWT meskipun kita sedang dirundung masalah. Ini sikap yang paling tinggi. Tetap menjaga rasa syukur kita kepada Allah SWT meskipun kita sedang menghadapi serangkaian musibah dan cobaan. Nah, supaya kita bisa tetap bersyukur dalam menghadapi musibah, maka tipsnya adalah dengan membandingkan musibah kita dengan musibah orang lain yang lebih berat dibandingkan musibah yang kita alami. Inilah tipsnya sebagaimana diajarkan Nabi SAW. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi, Rasul bersabda, "Ungduru ila man huwa asfala minkum
wala tangduru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah. Lihatlah orang yang di bawah kalian dan jangan lihat kepada orang yang di atas kalian. Di dalam urusan dunia, kita diperintahkan oleh Nabi SAW agar melihat kepada orang yang di bawah kita. Baik itu dalam urusan harta, termasuk juga dalam urusan musibah. Kita bandingkan musibah kita dengan musibah teman kita, tetangga kita, saudara kita, yang jauh lebih berat dibandingkan musibah yang kita alami. Jangan berpikir sebaliknya, ketika kita ada musibah, kita bandingkan dengan orang yang sedang tidak kena musibah. Maka itu akan semakin menyesakkan dada kita. Tapi bandingkan musibah kita, ujian kita, masalah kita, kesulitan kita, dengan kesulitan, musibah, cobaan yang dirasakan oleh orang lain, yang kita lihat, yang kita tahu dia lebih berat dibandingkan musibah yang kita alami. Dengan cara seperti itu kata Nabi, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah. Dengan cara seperti itu, maka kalian akan lebih tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah kepada kalian. Jadi dengan kita bandingkan musibah kita dengan musibah orang lain yang lebih berat, maka kita akan tetap menghargai nikmat Allah yang lain yang masih kita nikmati. Karena jumlah nikmat Allah dan nilai nikmat Allah yang masih kita nikmati senantiasa jauh lebih banyak dan lebih besar harganya dibandingkan musibah yang Allah turunkan kepada kita. Tidak pernah dalam hidup kita mengalami satu masa di mana besarnya musibah itu melebihi besarnya nikmat Allah SWT. Yang selalu terjadi adalah nikmat Allah itu senantiasa lebih banyak jumlahnya dan lebih besar harganya dibandingkan kesulitan, musibah, dan ujian. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian tidak menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan pernah bisa. Kapanpun kita ingin menghitung nikmat Allah, baik ketika kita di kala lapang ataupun sempit, kita tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah. Dikala kita sedang sehat ataupun kita sedang sakit, kita mencoba menghitung nikmat Allah, kita tidak akan pernah bisa menghitung jumlahnya maupun harganya. Karenanya, dengan kita berusaha membandingkan musibah kita dengan musibah orang lain yang lebih berat, menjadikan kita tidak menutup mata terhadap nikmat-nikmat Allah yang masih melekat dalam diri kita. Sebagai contoh jamaah sekalian, bagaimana kita mengaplikasikan hadis ini dalam musibah adalah misalnya, ada seseorang yang mengalami kecelakaan di jalan raya, tabrakan, lalu kemudian kakinya patah. Tetapi meskipun dia mengalami patah tulang, dia masih bisa mengucapkan Alhamdulillah. Dengan mengamalkan hadis ini, dia mengatakan Alhamdulillah, saya hanya mengalami patah tulang, tidak sampai nyawa melayang. Karena pada saat yang sama, banyak orang yang mengalami kecelakaan di jalan raya dan seketika itu pula nyawanya melayang. Maka ketika seseorang misalnya mengalami kecelakaan di jalan raya, mengalami patah tulang, dengan mengamalkan hadis tadi, dengan membandingkan musibah orang lain yang lebih berat, dia masih bisa berucap syukur, Alhamdulillah, saya hanya patah tulang, tidak sampai nyawa melayang. Inilah jemaah sekalian, 3 tips, 3 sikap yang diajarkan Nabi SAW dalam menghadapi dan merespon setiap musibah dan cobaan dalam hidup kita. Yang pertama adalah bersabar, yang kedua adalah ridho, dan yang ketiga adalah tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dengan hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa menghadapi segala ujian yang Allah turunkan kepada kita dengan sikap sabar, dengan ridho, atau dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunji qailaha min 'adzabil jahim wa tudkhilu ila jannatin na'im. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mab'utsu bil kitabil mubin. Al-fariqi bainal huda wad dhalal wal ghayyi war rasyad wasyakki wal yaqin. Wa nusalli ونسلم على حبيبنا الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Tsumma a'lamu annallaha amarakum bis salati was salami ala rasul faqal innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء بالأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.